Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Dior diskusi interaktif online Ramadan Rumah Fikih Indonesia yang dirahmati Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Mbak Novi, berapa orang Mbak? Alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki hari ke-10 bulan suci Ramadan. Ya. Dan ini adalah waktu-waktu yang mustajab di mana kita berada di waktu-waktu menjelang berbuka puasa. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Ya, baik. Kalau pada pertemuan pertama kemarin rubrik kita bersama Ustadz Isnan Ansori dalam Dior ini yaitu usul fiqh pertama, kita telah membahas pengertian dan dasar-dasar dan maraji atau referensi-referensi yang akan kita bahas dalam pembahasan ke depannya. Ya. Bagi jemaah sekalian yang belum sempat hadir, bisa dengan mengklik website Rumah Fikih, rumahfikih.com/Ramadan. Kemudian mencari nama pematerinya. Misalnya pematerinya Ustadz Isnan Ansori, kita cari, kita klik nama beliau, di situ akan tampil rekaman-rekaman ceramah yang lalu. Ya. Jadi kita bisa mereka ulang atau mengkaji kembali. Ya. Itu bagi jemaah yang belum sempat atau yang baru bergabung pada kesempatan kali ini. Ya. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melangkah ya membahas tentang judul selanjutnya yaitu hukum-hukum syariah. Tentu sebagai penuntut ilmu kita harus menancapkan rasa penasaran kita apa-apa saja hukum-hukum syariah itu, sehingga kita bisa lebih fokus dalam sesi kajian kita pada hari ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya sebagai host mempersiapkan Ustadz kita, Ustadz Isnan Ansori, fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man saru ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa tahiyyatuhus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di hari atau di sore hari ini kita sudah bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, sepertiga di antara hari-hari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT menerima ibadah puasa kita yang telah lalu dan Amin. juga memberikan kemudahan, memberikan pintu-pintu barokahnya untuk hari-hari yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya insyaAllah. Dan juga terima kasih kepada host kita Ustadz Lukman yang sudah membawakan atau sudah mulai ya materi kita pada sore hari ini, dan juga rekan-rekan tim redaksi ya, kajian Dior Rumah Fikih Indonesia. Alhamdulillah kita hari ini sudah memasuki tema yang kedua sebenarnya ya. Mungkin 10 hari sebelumnya tema-tema yang lain sudah cukup banyak dibahas ya, tapi usul fikih ini kita baru masuk pada hari yang kedua, atau bisa dikatakan baru kita akan memasuki pokok-pokok pembahasan di dalam ilmu usul fikih ya. Karena pada pertemuan yang pertama kan kita baru membahas pengantarnya saja, mengenal apa itu usul fikih, kemudian beberapa referensinya dan hal-hal yang terkait dengan pengantar usul fikih ya. Nah, sekarang kita akan membahas bab pertama di dalam atau di antara 4 bab ilmu usul fikih. Jadi sebenarnya para ulama itu di dalam kitab usul fikihnya juga tidak satu metode ya di dalam mensistematisasikan bab-bab usul fikih. Nah, ini juga mungkin perlu saya sampaikan di awal sebelum kita masuk kepada materi, karena ada di antara ulama itu yang membahas pertama kali terkait dengan masalah dalil.
Dan ini yang sebenarnya mungkin sering yang ditulis oleh para ulama ya. Atau sebelumnya mungkin saya perlu mengingatkan juga bahwa ilmu usul fikih itu kan seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama, ada 4 bab utama ya. Seperti yang disebutkan dalam definisinya, ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Bahwa usul fikih itu ada 4. Pertama adalah konsep tentang dalil, yang kedua konsep tentang hukum syariah, yang ketiga konsep tentang metode penggalian hukum, dan yang keempat terkait dengan masalah ijtihad dan taklid. Nah, biasanya di dalam kitab-kitab usul fikih ada 2 pembahasan yang kadang metode atau sistematika penulisannya ini berbeda. Ada yang memulainya dengan pembahasan dalil, ada yang memulainya dengan pembahasan hukum syariah, gitu ya. Tapi jarang yang memulainya itu langsung dari istinbat ahkam gitu, atau bab ijtihad. Biasanya antara dalil dan hukum syariah. Ya. Nah, namun untuk madrasah Ramadan seputar kaji usul fikih kita, saya akan memulainya dari pembahasan hukum. Jadi kita tidak mulai dari pembahasan pohonnya, tidak membahas dalilnya dulu, tapi kita langsung membahas buahnya malah ya, membahas hukum syariahnya. Nah, kenapa? Karena hukum syariah ini nantinya ya secara teoritis ketika kita membahas dalil, ketika kita membahas istinbat ahkam, ada kaitannya malah gitu, diulang-ulang gitu. Ya, jadi ada semacam pengulangan pembahasan di dalam bab-bab yang lain. Nah, itu. Jadi makanya buahnya dibahas dulu sebelum kita bicara pohonnya gitu. Karena kita akan mencoba mengetahui konsep tentang buah dari usul fikih. Tapi sekali lagi ya, seperti yang sudah kita bahas juga pada pertemuan yang lalu, yang kita bahas ini konsepnya. Kita tidak membahas aplikasi secara praktisnya. Artinya begini, sederhananya kalau kita misalnya bahas fikih ya, misalnya hukum puasa Ramadan ya, hukum puasa Ramadan itu kan hukumnya wajib. Dalam ilmu fikih itu sekedar gitu saja, puasa Ramadan hukumnya wajib, nah selesai gitu ya. Tetapi kalau di dalam ilmu usul fikih yang dibahas itu adalah konsep wajib itu apa ya. Jadi wajib itu datangnya syariat. Dan juga wajib ini apakah hanya satu jenis misalnya, atau dia memiliki beberapa klasifikasi dan beberapa jenis. Nah, jadi inilah perbedaan antara hukum syariat dalam ilmu fikih yang bersifat praktis dan hukum syariat yang merupakan konsep yang dikaji di dalam ilmu usul fikih. Nah, jadi sekali lagi kita pada pertemuan yang kedua ini akan membahas konsep-konsep seputar masalah hukum-hukum syariah secara praktis. Memang nanti diterapkan di dalam ilmu fikih dalam setiap kasus-kasus yang dibahas dalam bab-bab fikih. Nah, ini semacam mukadimah ya untuk kita memulai materi ini. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terkait dengan masalah pembahasan hukum syariat ini, ya, Ustaz Lukman juga, saya mungkin tidak membahas semua materinya, Ustaz. Ya, jadi kita hanya akan membahas hukumnya saja. Yang mana ini pun sebenarnya saya khawatir waktunya mungkin nggak cukup nanti ya. Bisa jadi ada sesi berikutnya. Jadi kita akan membahas 10 hukum syariah. Ya, ringkasnya kita akan bahas secara spesifik 10 hukum syariat. Meskipun sebenarnya di dalam pembahasan usul fikih terkait dengan hukum syariat ini ada 4 pembahasannya sebenarnya. Nah, salah satunya 10 hukum syariat. Ya, ada 4 pembahasan, salah satunya adalah hukum syariat. Nah, apa 4 pembahasan ini? Ini saya mungkin sampaikan secara cepat saja ya, karena yang akan kita fokuskan di 10 hukumnya saja. Yaitu pembahasan tentang hakim. Siapa yang berhak membuat hukum? Nah, itu dalam usul fikih dikaji. Yang mana para ulama jelas sepakat bahwa yang punya hak prerogatif untuk menetapkan hukum atas manusia, mengatakan perbuatan manusia ini hukumnya wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, itu jelas adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan ayatnya cukup banyak disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya adalah inil hukmu illa lillah, tiada hukum kecuali milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan catatan, jangan kita gunakan ayat ini dengan pemahaman kalangan Khawarij, ya, yang menafikan peran manusia yang boleh juga menetapkan hukum gitu. Tapi juga tidak secara bebas seperti kalangan liberal, yang akhirnya semua orang boleh menetapkan hukum dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, yang juga keliru. Nah, di dalam usul fikih memang yang berhak menetapkan hukum itu Allah. Tapi Allah memberikan legitimasi. Allah memberikan hak ya kepada pihak tertentu yang memang memiliki kriteria untuk membuat atau untuk boleh membuat hukum syariah. Nah, dalam hal ini sederhananya
selain Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan legitimasi kepada dua pihak. Pertama kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui sunnahnya, dan yang kedua kepada para ulama melalui ijtihadnya. Dan inilah yang dimaksud di dalam ayat Al-Qur'an, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, makanya sebenarnya kalau ditanya ya secara lebih detail, siapa sih yang berhak membuat hukum atas perbuatan manusia atau menetapkan hukum atas perbuatan manusia? Ya, ada tiga ini saja. Allah melalui Al-Quran, Rasulullah melalui sunnahnya, dan yang ketiga ijtihad para ulama melalui metode-metode ijtihad yang nanti akan kita pelajari dalam dalil-dalil syariat. Seperti istihsan, seperti istishab, dan seterusnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah konsep tentang mahkum alaihi. Ya, yang kedua adalah mahkum alaihi. Mahkum alaihi itu maksudnya adalah objek yang akan dibebankan hukum syariat kepadanya. Atau dalam bahasa yang sering kita kenal adalah mukallaf. Siapa sih mukallaf gitu ya? Jadi lainnya adalah mahkum alaihi. Nah, dalam hal ini mukallaf jelas adalah orang-orang yang sudah memiliki semacam ahliyah kalau dalam istilah usul fikih, atau memiliki kelayakan untuk dia melakukan aturan syariat ya. Nah, misalnya ada orang yang sudah memenuhi kelayakan karena sudah sempurna akal dan umurnya, yang sudah mencapai balik, ya, maka dia wajib untuk mendirikan ibadah sholat. Walaupun secara umum sebenarnya nanti para ulama membedakan kelayakan ini atau ahliyah yang ada pada mukallaf ini ada dua. Ya, secara umum ada ahliyah naqisah dan ada ahliyah kamilah. Ada kelayakan yang bersifat tidak sempurna, dan ada kelayakan yang bersifat sempurna. Bedanya apa? Kalau kelayakan yang bersifat tidak sempurna hanya bisa menerima hak, tapi tidak memiliki tanggung jawab kewajiban. Ya, yang memiliki ahliyah tidak sempurna hanya menerima hak, tapi tidak memiliki tanggung jawab kewajiban. Kan kalau yang memiliki ahliyah kamilah itu sudah ditetapkan kepadanya hak sekaligus kewajiban. Nah, ahliyah kamilah atau kelayakan yang bersifat sempurna yang ada pada mukallaf inilah yang biasa dalam kitab-kitab fikih kita sebut dengan istilah akil balik. Ya, jadi dia wajib sholat, tapi juga dia wajib menerima hak. Misalnya kalau dia seorang suami berhak untuk ditaati oleh si istri misalnya. Tapi kalau kasus yang pertama di mana kelayakannya bersifat tidak sempurna, misalnya seperti anak yang belum balik. Ya, anak belum balik itu tidak wajib sholat, tetapi dia berhak untuk menerima warisan misalnya. Kalau ayahnya meninggal atau ibunya meninggal. Tapi dia tidak punya kewajiban untuk melakukan ibadah sholat misalnya. Kecuali dengan catatan kewajiban yang terkait dengan harta. Nantinya masuk wilayah khilafiyah di kalangan ulama. Seperti apakah wajib bayar zakat atau tidak. Ya. Nah, tapi intinya manusia itu atau mukallaf itu ada dua. Ada yang kelayakannya sempurna, ada kelayakannya yang tidak sempurna. Nah, ini konsep ini dikaji dalam usul fikih dalam bab mahkum alaihi. Yang ketiga adalah mahkum fihi. Ya. Kalau mahkum alaihi itu adalah orangnya, kalau mahkum fihi itu adalah ketetapan Allah atau ketetapan hakim yang wajib dilaksanakan oleh manusia, yang kita sebut dengan istilah taklif. Ya, mahkum alaihi atau taklif. Nah, biasanya di dalam pembahasan mahkum alaihi dan taklif inilah nanti baru dikaji ada satu kaidah yang didasarkan kepada ayat Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah itu tidak akan membebani manusia dengan aturan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah, kaidahnya adalah la taklifa bima la yutaq. Tidak ada pembebanan syariat la yutaq yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Makanya ya Lukman dan jamaah sekalian, kalau kita mendapati di dalam ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi kok ada perintah tapi secara logika akal sehat manusia nggak bisa melakukan, maka jangan dipahami secara letlek, jangan dipahami secara zahirnya, harus dipahami dengan takwil kata para ulama. Misalnya ya, ada contoh hadis Nabi SAW mengatakan la taghdab. Janganlah kamu marah. Kira-kira ada nggak manusia yang bisa menghilangkan sifat marah? Padahal sifat marah itu adalah sesuatu yang given, yang sudah Allah berikan secara fitrah dalam manusia. Ya, maka hadis ini yang memerintahkan kita jangan marah, jangan kemudian mengatakan orang yang marah pasti berdosa. Bukan begitu maksudnya gitu. Kalau dia misalnya jatuh kepada perbuat atau kepada sikap marah,
lalu dianggap bertentangan dengan hadis ini. Tapi yang dimaksud la taghdab di sini adalah janganlah kamu marah yang akan berdampak kepada perbuatan yang melanggar syariat. Nah, itu. Jadi takwilnya begitu. Ya, bukan maksudnya Allah melarang kita marah karena itu mustahil. Bukan Rasulullah melarang kita marah, mustahil. Tetapi maksudnya adalah jangan kemarahan itu akan berdampak kepada hal-hal yang melanggar syariat. Tapi kalau marahnya tidak melanggar syariat, ya malah hukumnya bisa wajib. Misalnya ketika Nabi Muhammad dicela, ketika agama kita dicela, ya wajib kita untuk marah karena itu bagian dari iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi hadis ini jangan dipahami secara telek berdasarkan kaidah la taklifa bima la yutaq. Nah, ini 3 pembahasan yang mungkin sekilas mudah dipahami lah seperti itu gitu ya. Tapi kita akan fokus kepada pembahasan yang keempat nih di dalam masalah hukum syariat, yaitu 10 hukum syariah. Nah, ini selanjutnya akan kita bahas insyaallah mulai dari detik ini sampai nanti menjelang waktu kalau ada sesi tanya jawab. Nah, dari pembahasan yang keempat ini saya ingin minta izin nih, boleh nggak saya share PowerPoint-nya? Iya, silakan Ustaz. Ya, jadi kita akan bahas yang keempat ini lewat PowerPoint ya. Baik. Kita tampil? Ya, sudah Ustaz. Silakan. Nah, jadi ini pembahasan atau subbab yang keempat ya. Dalam bab pertama dari ilmu usul fikih seputar hukum syariat. Sebenarnya sih para ulama tidak satu pendapat ya tentang jumlah hukum syariat. Ya, para ulama punya metodenya masing-masing, tapi dalam hal ini untuk menyederhanakan juga karena waktu yang terbatas, kita hanya mengambil pendapat yang masyhur sajalah atau yang biasa kita kenal dan juga ini diambil oleh mayoritas ulama bahwa hukum syariat itu ada 10. Ya, hukum syariat itu totalnya ada 10 hukum. Ya, di antaranya yang sering kita kenal 5 hukum. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Nah, 5 yang lain apa? Nah, ini yang mungkin jarang orang mendengarnya gitu ya. Nah, jadi ada 5 hukum syariat yang dikonsep di dalam ilmu usul fikih. Ya. Ya. Nah, tapi sebelum kita masuk kepada 10 hukum syariat tersebut, kita akan memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan hukum syar'i itu sendiri. Sebelumnya kan kita sudah memahami apa itu hakim, mahkum alaihi, dan mahkum fihi. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan hukum syariat? Lalu bagaimana proses lahirnya 10 hukum yang tadi kita sebutkan? Ya, bagaimana proses hukum itu diklasifikasikan menjadi 10 hukum syariat. Para ulama usul fikih biasanya mendefinisikan hukum syariah itu dengan definisi yang dalam slide, khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi bil iqtida'i awit takhiri awil wad'i. Nah, ini definisi hukum syariat ya yang populer di dalam kitab-kitab usul fikih. Khitabullah ta'ala yaitu khitab atau titah atau ketetapan ya atau instruksi dari Allah Subhanahu wa taala al-muta'alliqu bi fi'lil mukallaf, yang terkait dengan perbuatan mukallaf, yang terkait dengan perbuatan manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Jadi manusia itu khususnya dia akan terus terikat dengan khitabullah. Yang pernah kita sampaikan bahwa tidak ada perbuatan manusia kecuali pasti ada hukum Allah di situ. Nah, disinilah baru kita akan memahami apa yang dimaksud dengan hukum Allah yang senantiasa terikat dengan perbuatan manusia. Yang oleh para ulama usul fikih dibagi menjadi 3. Bil iqtida, wujudnya bisa berupa tuntutan. Awit takhir, wujudnya bisa berupa pilihan. Awil wada, wujudnya bisa berupa wada. Wada ini agak sulit saya terjemahkan. Mungkin bisa dikaitkan dengan hukum kausalitas. Ya, suatu ketetapan yang melahirkan hukum yang lain. Itu disebut dengan wada. Nah, jadi ada bersifat tuntutan, pilihan, dan wada. Nah, dari pembagian ketiga hukum ini tadi atau ketiga jenis khitabullah ini tadi, yaitu tuntutan, pilihan, dan wadai, nah diklasifikasikan oleh para ulama bahwa yang namanya tuntutan atau iqtida itu ada 2. Ada iqtidaul amri, ada iqtidaun nahi. Ada tuntutan untuk melakukan sesuatu disebut dengan amrun, perintah. Dan ada tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, iqtidaul kaffi, yang meninggalkan sesuatu disebut dengan nahyun, larangan. Nah, dari perintah dan larangan masing-masing ada 2 jenis.
ada perintah yang bersifat lazim, ada perintah yang bersifat tegas, akan melahirkan hukum namanya fardu atau wajib. Dan ada perintah yang bersifat ghairu lazim, ada perintah yang tidak tegas, akan melahirkan hukum sunnah. Makanya nanti kita ketika membahas masalah istinbat ahkam, ya ada kaidah al-amrul mutlaq lil wujub, bahwa perintah itu kalau secara mutlak memang hukumnya wajib, ya illa idza wujida sharif, kecuali kalau ada dalil yang mengalihkannya dari perintah yang tegas yang hukumnya wajib menjadi tidak wajib. Nah, yang tidak tegas inilah yang wujudnya berasal dari perintah, hukumnya adalah sunnah. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, tidak semua perintah di dalam Al-Quran hadis itu otomatis hukumnya adalah wajib gitu ya. Tidak semua. Misalnya begini, kita contohkan ada perintah yang tidak wajib. Nabi SAW bersabda dalam suatu hadis, "Iza ataita majja'aka falyatawadda wudu'aka lis-shalah." Kalau kamu hendak tidur, maka berwuduklah sebagaimana wuduk sebelum sholat. Nah, kira-kira Salman, wuduk sebelum tidur itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Kan ini perintah. Iya, sunnah. Umumnya kan sunnah, dan ulama sudah sepakat hukumnya sunnah gitu kan. Nah, berarti perintah dalam hadis ini tidak otomatis wajib gitu. Nah, maka kita kalau memahami Al-Qur'an dan hadis itu jangan jangan sembarangan setiap perintah wajib, setiap larangan haram. Nah, enggak seperti itu. Harus diijtihadkan, yang kata Imam Ibnu Shalah, jangan memahami ayat atau hadis secara mandiri, tapi dikaitkan dengan hadis dan ayat yang lain. Karena bisa jadi ada ayat atau hadis yang lain akan mengalihkan suatu perintah dari wajib menjadi sunnah. Tapi intinya sih yang namanya perintah itu ya dua inilah konsekuensinya umumnya. Kalau tidak wajib adalah sunnah, atau kalau tidak fardu adalah sunnah. Nah, sedangkan kalau untuk larangan, ya mirip seperti perintah, ada larangan yang bersifat lazim, yang sifatnya tegas, akan melahirkan hukum haram. Dan ada larangan yang bersifat ghairu lazim, yang tidak bersifat tegas, maka akan melahirkan hukum makruh. Nah, di sini kita sudah memahami ya, bagaimana proses munculnya hukum-hukum ini tadi, yaitu dari larangan, dari perintah. Nah, sedangkan kalau yang namanya pilihan, antara ya mau melakukan silakan, tidak melakukan silakan. Nah, inilah yang nantinya akan melahirkan hukum yang namanya mubah, ya. Nah, kelima hukum ini disebut oleh para ulama dengan istilah hukum taklifi. Jadi hukum-hukum taklifi itu maksudnya adalah hukum yang dia terkait dengan masalah pahala dan dosa. Ya, taklif itu kan pembebanan yang punya konsekuensi. Di akhir nanti ada konsekuensi dosa dan pahalanya. Fardu melakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah melakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, dan seterusnya yang nanti akan kita jelaskan detail ketika rincian dalam kelima hukum ini. Nah, maka disebut dengan hukum taklifi. Nah, sedangkan kalau hukum wadai, ya, nah ini sebenarnya hukum wadai ini bisa dikatakan kita sebenarnya sudah terbiasa mengenal istilah-istilah dalam hukum wadai ini, ya, yaitu kalau kita bicara tentang ibadah yang memiliki ritual, konstruksi ritualnya inilah yang kita kenal dengan nama hukum wadai. Ya, konstruksi ritualnya ini yang kita kenal dengan hukum wadai. Yang para ulama bedakan menjadi 5. Ada sabab, ada syarat, ada mani', ada sah batal, dan ada azimah rukhsah. Ya. Nah, sederhananya kita langsung sebutkan saja contoh hukum wadai ini ya. Misalnya seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan, karena kita sekarang di bulan Ramadan, saya coba usahakan cari contoh-contoh seputar puasa aja lah. Ya. Jadi puasa Ramadan itu, Salukman, apa hukumnya secara taklifi? Wajib. Wajib. Berarti dia hukum taklifi yang pertama ya. Nah, itu di hukum taklifi. Tetapi kita ini wajibnya berpuasa Ramadan, ya. Kira-kira apa sebabnya? Nah, ini hukum wadai yang pertama. Apa sebab kita wajib puasa Ramadan? Tahu nggak apa sebabnya? Nah, jadi sebab ini apa sebab? Ru'yatu hilal Ramadan, ya. Nah, itu seperti yang disebutkan dalam Al-Baqarah 185. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau sudah kita mendapati hilal Ramadan, maka berpuasalah. Berarti kita ini wajib puasa ada sebabnya, yaitu karena masuk bulan Ramadan. Nah, masuk bulan Ramadan di dalam ritual ibadah puasa disebut dengan hukum sabab. Ya, disebut hukum sabab, ya. Begitu juga kalau kita bicara zakat, kapan seseorang itu wajib menunaikan zakat? Kalau hartanya sudah mencapai nisab. Yang kedua, kalau sudah mencapai haul misalnya, kalau dia disyaratkan haul. Nah, ini dua ketentuan ini namanya disebut dengan sabab, ya. Tetapi kalau kita bicara ibadah ini, bukan hanya sekedar sabab saja yang membuat ibadah kita nantinya bisa kita lakukan, harus memenuhi beberapa ketentuan. Nah, ketentuan itu diantaranya syarat, yang mana syarat ini sebenarnya sama dengan rukun dalam definisi usul fikih.
yaitu sesuatu yang menjadi sebab sahnya ibadah. Maka kalau kita bicara puasa Ramadan, syaratnya ada dua, niat dan imsak. Walaupun nanti perbedaannya adalah syarat itu sebelum ibadah, niat rukun itu bagian dari ibadah. Dan ada juga yang mengatakan ya bisa jadi dalam suatu amalan dua-duanya adalah syarat sekaligus rukun. Gitu ya. Seperti niat misalnya. Niat itu ya ada yang mengatakan syarat, ada yang mengatakan rukun. Ya, misalnya niat sebelum sholat atau niat dalam ritual sholat, dalam mazhab Hanafi syarat, dalam mazhab Syafi'i adalah rukun. Tapi dalam mazhab Hambali ada yang berpendapat itu syarat sekaligus rukun. Karena pada hakikatnya ya terlepas dia disebut syarat atau rukun, intinya tidak sah ibadah kita kalau tidak memenuhinya. Nah, itu makanya nanti dalam usul fikih syarat dikaitkan dengan masalah rukun. Nah, kemudian ada istilah mani', hukum yang ketiga mani'. Hukum mani' itu adalah kalau dalam ritual ibadah kita, dia termasuk mubtil atau naqid, pembatal. Ya. Jadi mani' itu adalah secara bahasa artinya sesuatu yang menghalangi, yaitu sesuatu yang membuat terhalanginya sah ibadah kita. Nah, dalam bahasa fikih disebut dengan pembatal atau disebut dengan naqidun. Maka ada istilah nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Nah, ini kalau dalam ilmu usul fikih konsepnya namanya disebut dengan hukum mani'. Ya. Nanti detailnya akan kita jelaskan beberapa klasifikasi dan konsepnya. Nah, ketika kita sudah mendapati sebab, misalnya kita kembali kepada kasus Ramadan, sudah masuk bulan Ramadan, ada sebabnya, sudah terpenuhi semua syaratnya atau rukunnya, dan sudah bisa menghindari setiap mani'nya, maka konsekuensinya ibadah kita disebut sah. Ya. Tapi kalau kita puasa Ramadannya di bulan Sya'ban, lah kan belum ada sebabnya, ya berarti batal puasa kita, karena bukan pada sebabnya. Ya. Atau sebabnya sudah ada, tapi syaratnya tidak terpenuhi, nggak ada niat di malam hari. Atau sebabnya ada, syaratnya ada, tapi ada mani yang kita lakukan. Misalnya di siang hari kita makan, maka ibadah kita disebut dengan batil. Atau dalam bahasa kita adalah batal. Nah, jadi sah dan batal ini hukum wadai yang menjadi konsekuensi atau implikasi dari sebab, syarat, dan mani dalam konstruksi suatu ibadah. Tetapi ada juga istilah hukum hukum wadai yang lain. Kalau kita melakukan ibadah itu sesuai dengan ketentuan asalnya, puasa Ramadan di bulan Ramadan dan dinilai sah secara ada, maka ibadah ini kita sebut dengan azimah. Ya. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa puasa Ramadan karena suatu uzur, sakit lah atau musafir lah, lalu akhirnya kita diperintahkan untuk mengkodoknya, artinya beribadah puasa ini di bulan yang lain atas dasar kodok, maka ini namanya disebut dengan rukhsah. Nah, jadi azimah dan rukhsah juga akhirnya menjadi bagian dari hukum wadai, yaitu dua hukum yang merupakan implikasi dari aturan syariat yang kita lakukan berdasarkan hukum asalnya, atau aturan syariat yang kita lakukan atas dasar uzur yang kita dapati tidak bisa melakukan azimah. Nah, ini namanya hukum wadai. Baik, jadi secara umum ada 10 konsep ya hukum syariat di dalam usul fikih yang nanti secara praktis dikaji dalam ilmu fikih, 5 hukum taklifi dan 5 hukum wadai. Nah, masing-masing dari 10 hukum ini punya klasifikasi dan pembahasannya sendiri-sendiri. Nah, jadi inilah yang tadi saya khawatirkan, kayaknya kalau sampai jam 5 lebih ini kayaknya nggak semuanya terbahas secara lengkap ini. Makanya nanti insya Allah mudah-mudahan masih ada waktu nih, Ustaz Lukman. Kita bahas 5 hukum taklifi sajalah dulu ya. Ya. Baik, masih ada berapa waktu lagi nih, Ustaz Lukman? Setengah jam lagi, Ustaz. Nah, masih lama ya. Insyaallah. Ya, insyaallah setengah jam berarti per berapa? Kalau dibagi 5 per 6 menitnya nih 5 hukum taklifi. Baik, kita bahas hukum taklifi sekarang ya. 5 hukum, dan tadi saya katakan 5 hukum ini nantinya disebut dengan hukum wadai yang terakhir ya. Baik, kemudian 5 hukum taklifi. Nah, 5 hukum taklifi ini tadi sudah kita kenal, ada hukum wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Nah, itu saya sengaja menulis angka ya di bawah masing-masing 5 hukum ini, itu maksudnya klasifikasinya, jenis-jenisnya. Jadi masing-masing dari 5 hukum ini punya jenis-jenisnya sendiri gitu ya. Nah, jadi ini juga kalau belajar dalam ilmu fikih kan sebenarnya kadang lewat begitu saja gitu ya. Misalnya sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Pertanyaan begini, dari mana datangnya hukum fardu kifayah itu? Nah, itu konsepnya dalam usul fikih gitu. Nanti kalau kita bicara ibadah kurban di bulan Dzulhijjah, ini kan baru kita kadang sering mengenal istilah sunnah kifayah, ya kan, dalam penyembelihan seekor kambing untuk satu keluarga. Nah, itu nanti konsepnya
nih dalam ilmu usul fikih. Nah, itu atau dalam ilmu fikih dikenal seperti itu, tapi konsepnya bagaimana lahirnya di dalam ilmu usul fikih. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau untuk ibadah wajib, ya, ini saya mungkin percepat saja definisinya masing-masing, ya. Jadi definisi sudah sebut beberapa kali ya. Intinya adalah 5 hukum ini 5 hukum yang terkait dengan masalah pahala dan dosa. Yaitu kalau dalam konteks usul fikih, maka wajib mandub perintah, haram makruh adalah larangan, mubah adalah pilihan. Itu definisi usul fikih. Tapi kalau dalam definisi fikih, maka ini yang terkait dengan pahala dan dosanya. Wajib dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa, mandub dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, haram dilakukan berdosa, ditinggalkan berpahala atas dasar niat untuk menjalani ketaatan, kemudian makruh melakukannya tidak berdosa, meninggalkannya bisa bernilai pahala, dan mubah tidak ada nilai pahala, tidak ada nilai dosa, kecuali atas dasar niat untuk melakukan atau sebagai wasilah untuk melakukan ibadah. Nah, jadi ini definisi yang kita kaitkan dengan pahala dan dosa ini sebenarnya lebih tepatnya itu definisi fikih. Ya, 5 hukum dalam ilmu fikih. Tapi kalau 5 hukum dalam ilmu usul fikih, definisinya yang tadi kita sebut perintah yang tegas, perintah yang tidak tegas, larangan yang tegas, larangan yang tidak tegas, dan suatu pilihan dari syariat. Makanya ini saya sebenarnya di slide ini mengutipkan 2 definisi langsung ya dari kitab Syekh Abdullah Al-Anzi dalam kitabnya Taisir Ilmu Usul Fikih. Jadi beliau langsung menggabungkan definisi 5 hukum ini dalam ilmu usul fikih dan juga dalam ilmu fikih. Ya. Tapi insya Allah sih saya pikir kita sudah sering mendengar lah ya definisi seperti ini. Nah, sekarang kita masuk saja kepada klasifikasinya. Kalau untuk hukum wajib, maka ada 4 klasifikasi. Ya. Jadi wajib itu bisa diklasifikasikan berdasarkan 4 hal. Pertama, diklasifikasikan berdasarkan jenis, kedua berdasarkan waktu, ketiga berdasarkan batasannya, dan yang keempat berdasarkan perbuatan mukallaf. Ya. Kalau berdasarkan jenis, maka wajib dibagi menjadi 2. Wajib berdasarkan jenis ada 2. Ada wajib muayyan, ada wajib mukhayyar. Wajib muayyan, wajib mukhayyar. Nah, contohnya apa? Kalau wajib muayyan itu maknanya adalah kewajiban yang bersifat spesifik. Jadi Allah mewajibkan kita suatu syariat yang tidak ada pilihan kecuali syariat itu. Nah, ini namanya disebut wajib muayyan. Misalnya sholat 5 waktu. Nah, itu pilihannya ya nggak ada pilihan lain. Misalnya sudah masuk waktu maghrib, boleh nggak dipilih dengan fidyah? Ya nggak bisa. Ya harus sholat yang dilakukan gitu. Nah, itu namanya disebut wajib muayyan, gitu ya. Tapi kalau wajib mukhayyar, kebalikannya, dia adalah suatu perintah yang Allah berikan kepada kita alternatif-alternatif pilihan. Di mana saja kita memilih salah satunya, maka kita sudah melakukan kewajiban. Nah, misalnya adalah kewajiban membayar kafarat karena kita melanggar sumpah. Jadi ketika seorang muslim bersumpah dengan nama Allah misalnya ya, lalu kemudian dia langgar sumpahnya tersebut, maka Allah memerintahkan untuk membayar pelanggaran sumpahnya dengan beberapa kafarat. Nah, ketika dia ingin menjalankan kafarat tersebut, Allah memberikan 3 pilihan. Nah, 3 pilihan ini ya mana saja yang dilakukan di antara 3 hal tersebut, salah satunya saja, maka dia sudah menggugurkan kewajiban menjalankan kafarat pelanggaran sumpah. Nah, inilah yang disebut dengan wajib mukhayyar. Yaitu seperti yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 89. Allah mengatakan la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Allah tidak akan menghukum kamu atas sebab sumpah yang tidak dimaksudkan. Artinya sumpah yang menjadi tradisi orang Arab ketika menyebut wallahi gitu ya. Tapi Allah akan menghukum atas pelanggaran sumpah yang itu bima aqadtum, yang betul-betul engkau tegaskan, yang betul-betul engkau maksudkan di dalam hati dan diucapkan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukumannya bagaimana kalau kita langgar? Kalau memberikan pilihan, ya. Nah, pilihannya itu ada 3. It'amu masakin min awsati ma tut'imun ahlikum, yaitu engkau memberikan it'amu asyrati masakin, memberikan makan kepada 10 orang fakir miskin. Allah mengatakan dalam ayat ini au kiswatuhum, atau memberi mereka pakaian. Au tahriru raqabah, atau membebaskan seorang budak. Nah, dari kata au ini, para ulama akhirnya menyepakati bahwa dalam perintah menunaikan kafarat ini sifatnya takhyir, sifatnya pilihan. Karena au itu dalam bahasa Arab adalah suatu huruf yang digunakan untuk memilih antara
beberapa hal. Jadi kalau ada seorang misalnya saya ingin membayar kafarat tapi hanya bisa memberi pakaian, ya udah dia sudah menggugurkan kewajibannya dengan memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Jadi tidak harus menunaikan kafarat yang lainnya, yang dua yang lain gitu ya. Kecuali kalau ketiga hal ini tidak bisa dilakukan, baru nanti diberikan ketentuan yang berikutnya. Dan ketentuan berikutnya ini bukan takhir, ini merupakan rukhsah ketika kita tidak bisa melakukan ketiga hal yang pertama, yaitu berpuasa sebanyak 3 hari. Makanya saya sering ditanya ini, boleh nggak kalau saya melanggar sumpah langsung puasa 3 hari? Ya nggak boleh, karena itu adalah rukhsah. Ya, sebelum kita menunaikan kewajiban asalnya, ya nggak boleh kita mengambil rukhsah. Maka tunaikan dulu salah satu di antara 3 hal ini. Sebagaimana kita katakan, boleh nggak saya nggak puasa Ramadan bayar fidyah saja, padahal dia mampu puasa? Ya nggak boleh. Jadi harus puasa dulu, baru kemudian boleh membayar fidyah. Kalau memang tidak bisa berpuasa dan tidak bisa mengqadanya. Nah, jadi ini intinya adalah 3 kewajiban ini namanya disebut wajib mukhayyar. Ya, wajib mukhayyar. Ini yang pertama. Ini biasanya kita Lukman kalau bicara wajib yang kita kenal cuma 2 aja. Wajib aini, wajib kifai gitu ya. Ini jarang kayaknya kita dengar istilah wajib muayyan, wajib mukhayyar ini gitu. Nah, ini konsepnya seperti itu. Baik, kemudian yang kedua ada istilah wajib mutlak, ada wajib muakkad. Nah, kemudian untuk wajib muakkad dibedakan lagi menjadi 2. Ada wajib muwassa, ada wajib mudhayyaq. Nah, apalagi nih istilah yang kita kenal ini ya. Jadi wajib itu ada yang mutlak, ada yang muakkad. Dan untuk yang muakkad dibedakan lagi jadi 2. Ada muwassa, ada mudhayyaq. Nah, langsung contoh aja lah. Nah, jelasin definisinya agak ribet sebenarnya gitu ya. Langsung contohnya. Jadi wajib mutlak itu artinya adalah wajib yang kita tidak ditentukan waktunya. Kapanpun mau kita lakukan ya nggak ada batasan waktunya. Nah, itu namanya wajib mutlak. Misalnya seperti bayar kafarat sumpah. Ya, kita melanggar sumpah, lalu kemudian memilih antara 3 hal tadi. Kapan kita tunaikan salah satu di antaranya? Ya terserah. Yang penting selama masih hidup ya tunaikan gitu. Karena itu sifatnya perintah yang mutlak, tidak dibatasi waktunya, gitu kan. Atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang hukumnya juga wajib. Kapan kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Ya terserah. Ya saat kita mendapati kemungkaran, disitulah kita melakukan nahi mungkar. Saat kita memang harus memerintahkan orang melakukan kebaikan, disitulah kita melakukan kebaikan atau mengajak orang kebaikan. Jadi tidak ada ketetapan khusus untuk misalnya jadwal saya amar ma'ruf nahi mungkar sore aja, gitu ya. Nggak begitu. Jadi kapanpun dia ketemu kemungkaran, ya wajib dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sifatnya mutlak. Mencari ilmu juga begitu, ya. Nah, tapi kan begini, di bangku-bangku sekolah kan ada jadwal jam belajar gitu kan. Ya itu sifatnya pendisiplinan saja. Tapi padahal pada dasarnya kalau kita mencari ilmu, ya sifatnya juga mutlak. Kapanpun, dimanapun kita berada dan waktunya apapun, kita tetap berkewajiban mencari ilmu. Nah, makanya kan di YOR ini jadwalnya full ini ya, seharian. Kecuali antara jam 10 malam sampai subuh. Nah, jadi mencari ilmu itu bebas, kapan aja silakan. Gitu ya. Itu namanya wajib mutlak. Ya. Tapi kalau wajib muakkad, nah ini adalah kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Kita sholat 5 waktu, misalnya sholat zuhur, ya sudah ditetapkan dari sejak tergelincirnya matahari sampai menjelang waktu asar. Begitu juga dengan asar, maghrib, isya, subuh. Begitu juga dengan puasa Ramadan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah ini sudah ditetapkan ketentuan waktunya masing-masing dan disebut dengan wajib muakkad. Nah, lantas apa perbedaannya? Ya perbedaannya begini, kalau wajib mutlak kita sudah menggugurkan kewajiban selama kita melakukan kewajiban tersebut pada waktu mana saja yang kita bisa dapati. Tapi kalau untuk wajib muakkad, maka kita bisa menggugurkan kewajiban dengan syarat pada waktu yang sudah ditetapkan. Nah, itu perbedaan antara mutlak dan muakkad. Tapi untuk wajib muakkad nanti ada 2 jenis. Ada muakkad yang muwassa, ada muakkad yang mudhayyaq. Nah, sederhananya begini saja. Kalau muakkad yang muwassa, intinya adalah kewajiban muakkadnya itu ada 3 pilihan waktu. Ya. Bisa dilakukan secara ada, tentu dengan syarat masing-masing ya. Bisa dilakukan secara ada, dilakukan pada waktunya dan itulah hukum asalnya, atau dilakukan secara i'adah, atau dilakukan secara qadha. Misalnya sholat 5 waktu. Contohnya sholat zuhur ya. Kita kalau sholat zuhur itu kan hukum asalnya ada. Ya, saat kita masuk waktu zuhur, dari situlah kita sholat. Tapi kalau pas kita sholat kemudian sholat kita batal misalnya, ya, atau setelah sholat kita ketahui ada najis di pakaian kita dalam mazhab Syafi'i kan harus diulangi. Kalau masih pada waktunya namanya disebut i'adah. Nah, padahal kan kalau masih ada pada waktunya berarti
kita masih bisa melakukan sholat yang sama pada waktu yang sama gitu ya, pada waktu yang disediakan oleh syariat. Tapi kalau qadha berarti dia dilakukan setelah setelah habis waktunya. Nah, sedangkan kalau wajib mudhayyak, ini saya keliru, maaf ya, mungkin perlu saya luruskan. Kalau untuk wajib mudhayyak seperti puasa Ramadan, ini cuma dua, ada dan qadha, tidak ada i'adah. Ya, ini saya perlu luruskan, jadi bukan i'adah tapi qadha. Jadi kalau kita puasa Ramadan, ya misalnya puasa Ramadan kita batal, boleh nggak kita geser, gitu ya? Misalnya begini, saya puasa Ramadan dari jam 5 misalnya kan, batal jam 6. Nah, anggaplah dalam satu hari itu 12 jam dia puasa. Bisa nggak saya geser dari jam 7 sampai jam 9 gitu kan? Nah, ini nggak bisa dilakukan seperti itu karena dia sifatnya mudhayyak. Maka pilihannya cuma satu kalau puasa Ramadan, apakah ada atau qadha nanti pada hari yang lain gitu. Tapi kalau sholat bisa ada pilihan alternatif selain qadha, yaitu i'adah. Selama waktunya masih ada, maka dia bisa mengulangi ibadah sholatnya karena waktunya muasa, waktunya ini cukup panjang. Nah, jadi perbedaan antara muasa dan mudhayyak, kalau muasa ada 3 kemungkinan waktu, ada i'adah, qadha. Tapi kalau mudhayyak cuma ada 2 saja, ada atau qadha di waktu yang lain. Nah, ini ibadah yang dia terkait waktu ya, yang disebut dengan wajib muakkad. Baik, ini yang ke berapa? Yang kedua ya. Yang kedua. Nah, yang ketiga yaitu berdasarkan batasan. Nah, kalau berdasarkan batasan maka ada 2 jenis. Ada wajib muhaddad, ada wajib ghairu muhaddad. Ya. Ini hampir mirip sebenarnya dengan wajib mutlak dan muakkad, tapi dia tidak terkait dengan waktu sebenarnya ya. Yaitu kewajiban yang dia ada kadarnya dan ada kewajiban yang tidak berdasarkan kadarnya. Nah, kalau wajib yang ada kadarnya disebut muhaddad. Misalnya zakat mal. Ya, kita punya harta yang sudah disimpan, punya uang yang sudah disimpan dalam 1 tahun, maka kewajiban kita adalah 2,5% dari total tabungan kita. Itu namanya muhaddad. Tapi kalau misalnya begini, kita bernazar, kalau saya dapat A, saya akan bernazar sodakoh. Berarti kan sodakohnya menjadi wajib atau dasar nazar kan? Tapi saat dia bernazar, dia tidak membatasi jumlah sodakoh yang mau dia tunaikan. Maka walaupun cuma sodakohnya adalah 1.000 perak, itu sudah menunggu kewajiban gitu. Karena dia karena dia bersifat ghairu muhaddad. Jadi kalau misalnya ada orang bernazar untuk sodakoh ya dan dia sifatnya mutlak, nah maka berapapun nilai sodakohnya itu sudah menggugurkan kewajiban karena ghairu muhaddad. Nah makanya kalau ada yang bernazar, mending nazarnya itu ghairu muhaddad saja lah, jangan memberatkan diri gitu ya. Jadi semampunya nanti dia bisa tunaikan gitu. Tapi kalau misalnya saya bernazar akan sodakoh kalau misalnya bisa lulus ujian sodakohnya 1 miliar. Pas lagi semangat ngomongnya 1 miliar gitu kan. Tapi pas nanti sudah betul diberi Allah dia mampu mendapatkan apa yang diinginkan, akhirnya beratan juga. Ujung-ujungnya bayar kafarat akhirnya gitu. Nah, jadi artinya ini sederhananya kalau bernazar ya yang ghairu muhaddad saja lah biar nanti bisa semampunya ditunaikan. Walaupun boleh saja kalau ingin muhaddad gitu ya, nazar muhaddad itu juga boleh saja. Nah, ini kewajiban berdasarkan hadnya atau berdasarkan batasannya. Nah, sedangkan yang keempat, nah inilah yang sering kita kenal. Ada istilah wajib aini, ada istilah wajib kifai. Jadi aini itu sifatnya personal, sifatnya individual. Tidak bisa menggugurkan kewajiban tersebut kecuali orang yang ditunjuk langsung oleh syariat untuk melakukannya. Nah, ini yang kita sebut aini. Misalnya seperti sholat 5 waktu. Yang nggak bisa misalnya kita menggugurkannya lewat teman kita yang sholat 5 waktu misalnya. Gugurkan kewajiban saya, kamu aja yang sholat. Nah, itu nggak bisa karena ini wajibnya aini, individual, orang harus melakukannya. Tapi kalau wajib kifai ya yang sering kita contohkan sholat jenazah. Ya, kalau di dekat rumah kita ada yang sedang melakukan sholat jenazah, ya kita pada dasarnya tidak wajib mengikutinya kalau sudah ada yang melakukannya karena hukumnya adalah wajib kifai atau fardu kifayah. Nah, ini juga salah satu klasifikasi dari hukum wajib. Baik. Sampai sini masih ada waktunya nggak, Ustaz? Masih, Ustaz, masih. Ya, saya lanjut ya. Iya, silakan. Nah, ini sebenarnya yang paling panjang diwajib saja sih. Kalau yang lainnya insya Allah pendek-pendek ini nggak banyak. Insya Allah. Nah, yang kedua adalah mandub. Nah, kalau mandub ini bisa dibedakan juga menjadi 2. Ya, mandub berdasarkan kualitasnya dan mandub berdasarkan perbuatan mukallaf. Nah, kalau mandub berdasarkan kualitasnya, ini biasa kita sering temukan dalam banyak ibadah. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Nah, muakkad dan ghairu muakkad. Artinya muakkad itu ya sifatnya perintah yang tidak sampai wajib sih, tapi betul-betul ditegaskan untuk kalau bisa dilakukan. Yang bahkan sebenarnya ulama mendefinisikannya kalau kita meninggalkan sunnah atau mandub muakkad maka boleh dicela meskipun tidak berdosa. Nah, itu muakkad. Di dalam kitab-kitab fikih istilah
sunnah atau mandub muakkad ini disebut dengan istilah sunnah itu sendiri atau disebut dengan huda. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan di antara hudanya sholat, misalnya kalau dalam mazhab Syafi'i baca qunut subuh misalnya kan, itu maksudnya adalah sunnah muakkad. Atau dalam istilah yang lain ada sunnah abu'ad. Intinya yang muakkad lah gitu. Nah, sedangkan kalau yang ghairu muakkad kadang disebut dengan istilah adab atau disebut dengan fadilah. Ya, jadi min adabis shalah misalnya raful aidi, raful yad misalnya kan, nah, itu artinya sunnah ghairu muakkad. Nah, jadi dari sisi kualitasnya bisa dibedakan seperti ini. Nah, sedangkan kalau dari sisi mukallafnya mirip seperti seperti ini contoh lain ya, salat rawatib muakkad, salat rawatib ghairu muakkad. Ya, biasa kita bahas dalam mungkin sudah Ustaz Aji kalau nggak salah yang bahas masalah salat sunnah ya. Nah, itu sudah dibedakan ada yang muakkad dan ghairu muakkad dalam hal salat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Kemudian kalau dari sisi mukallaf ada dua juga, ada aini, ada kifai. Nah, sunnah aini misalnya seperti sholat sunnah. Rata-rata sholat sunnah itu aini. Ya. Atau puasa sunnah, nah, itu aini. Tapi kalau untuk kifai adalah misalnya menunaikan kurban. Yang sering kita baca dalam kitab-kitab fikih Syafi'i, dalam satu keluarga menyembelih seekor kambing. Nah, maka pahalanya sudah bisa mengalir kepada satu keluarga itu. Meskipun mengatasnamakan satu orang. Nah, ini namanya disebut dengan sunnah kifaiyah ya, atau mandub kifai. Nah, itu ibadahnya diantaranya adalah kurban. Baik, nah ini dari sisi mandub cuma dua klasifikasi ini. Nah, sedangkan kalau dari hukum haram dibedakan juga menjadi dua. Ada haram lil zat, ada haram lil ghair. Ada hukum haram terkait dengan zat dari sesuatu yang diharamkan itu. Tapi ada juga hukum haram lil ghair, sebenarnya halal tapi dia haram karena faktor eksternal. Itu namanya haram lil ghair. Contohnya apa? Kalau haram lil zat, misalnya zina, ya, berhubungan seksual dengan wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan. Nah, itu namanya haram lidzat, zinanya sendiri, hubungan seksualnya sendiri adalah haram. Tapi kalau haram lil ghair misalnya adalah hubungan seksual atau jima dengan istri yang terikat ikatan pernikahan, tapi istrinya dalam kondisi haid, gitu. Pada hakikatnya kan halal gitu kan, tapi karena istrinya haid ada faktor eksternal yang membuat tidaklah kemudian dibolehkan hubungan seksual itu, maka dia haramnya bukan lidzatnya, bukan karena istrinya, tapi karena sebab haid istrinya. Nah, ini namanya disebut haram lil ghair, ya. Nah, ini perbedaan antara hubungan seksual zina dengan hubungan seksual dengan istri yang haid. Dua-duanya haram sebenarnya, tapi sebabnya beda, gitu ya. Nah, ini dari sisi hukum haram. Yang ketiga makruh, ya. Kalau untuk yang makruh, nah ini sebenarnya sih mayoritas ulama membedakan, mayoritas ulama tidak mengklasifikasikan makruh gitu ya. Tapi kita mendapati dalam praktek ilmu fikihnya kadang disebut-sebut juga ada dua jenis istilah makruh, tahrim dan tanzih. Walaupun secara konsep di dalam ilmu usul fikih ini adalah konsepnya mazhab Hanafi. Ya, kalau dalam jumhur ulama sebenarnya tidak secara konsep itu tidak ada istilah tahrim dan tanzihi gitu ya. Ya makruh gitu. Nah, tetapi dalam praktek fikih kita akan temukan juga bukan hanya mazhab Hanafi, tiga mazhab yang lain juga menggunakan istilah tahrim dan tanzih ya. Nah, contohnya apa? Nah, dan yang kedua nanti ada istilah khilaful aula. Ya, khilaful aula ini sebenarnya posisinya bisa kita katakan antara makruh dan mubah. Di tengah-tengah makruh dan mubah itu ada istilah khilaful aula. Ini saya langsung sebutkan contoh-contoh fikihnya ya. Makruh tahrim. Nah, makruh tahrim ini misalnya seperti memakai pakaian sutra bagi laki-laki. Kalau dalam mazhab Hanafi, hukum bagi laki-laki memakai pakaian sutra itu makruh tahrim. Tapi kalau dalam mazhab jumhur ulama, ya, yang sebenarnya secara konsep usul fikih tidak ada istilah makruh tahrim, mereka mengatakan hukumnya adalah haram. Nah, makanya di dalam kitab fikih itu kadang ada suatu kasus yang dihukumi haram oleh jumhur, tapi oleh mazhab Hanafi adalah makruh tahrim. Nah, ini sebenarnya berangkat dari pembedaan hukum makruh ini. Nah, sedangkan kalau makruh tanzi inilah yang kita sering kenal dengan istilah ini hukumnya makruh gitu ya. Jadi makruh tanzi inilah yang disebut makruh dalam mazhab jumhur atau jenis makruh dalam mazhab Hanafi. Misalnya seperti bau mulut yang tidak sedap saat seseorang sholat berjamaah, ya. Jadi ketika kita baru makan makanan yang bisa menimbulkan bau tak sedap, maka makruh bagi orang ini mendatangi sholat berjamaah. Nah, itu makruhnya di sini maksudnya makruh tanzih. Tapi kalau misalnya tidak berjamaah, bau mulutnya makruh tidak, teman. Orang baru makan jengkol sama peti, akhirnya mulutnya bau, tapi dia nggak berjamaah, di rumah aja sendirian, makruh nggak? Ini orang banyak salah paham juga gitu kan. Akhirnya dikatakan makan jengkol makruh. Di mana makan jengkol itu makruh gitu ya? Ada nggak dalil yang dia kan sendirian. Makanya sebenarnya kemakruhan makan jengkol itu kalau sebenarnya kemakruhan makan jengkol itu terkait dengan dampaknya gitu, terkait dengan
apa namanya ya dampak yang bisa membuat orang lain tidak senang. Nah, itu yang Mengganggu kekhusyuan orang lain. mengganggu kekhusyuan orang lain atau mengganggu kenyamanan orang lain, bukan hanya dalam sholat berjamaah ya. Intinya dalam kondisi kita sedang bersama orang lain, hal itu membuat mereka tidak nyaman. Nah, inilah yang menyebabkannya makruh. Tapi kalau misalnya dia di rumah sendirian, apalagi di kamar sendirian yang langsung dikunci semua pintunya, kedap suara dan kedap angin, dia sendiri yang menikmati baunya, ya hukum asalnya mubah saja gitu ya. Ya selama tidak membahayakan tubuhnya tentunya gitu. Nah, ini makanya saya kasih catatan, bau mulut yang tidak sedap saat berjamaah. Nah, karena disitulah hukum makruhnya baru muncul. Nah, sedangkan kalau khilaful aula itu sederhananya begini, khilaful aula itu perbuatan yang boleh tapi sebaiknya tidak dilakukan. Nah, itu sederhananya begitu. Boleh sih, dia tidak makruh gitu ya, tapi lebih baik tidak dilakukan lah gitu. Karena mungkin memiliki resiko, memiliki dampak yang nantinya akan jatuh kepada sesuatu yang melanggar syariat. Nah, dalam hal ini rata-rata 4 mazhab yang mengatakan bahwa sunnahnya nikah itu malah tidak poligami. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, sunnahnya nikah tidak poligami. Tapi poligami boleh, ya. Poligami itu boleh selama dia memang memenuhi syarat-syarat bolehnya berpoligami. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, poligami itu bukan hanya sekedar boleh, tapi khilaful aula. Boleh sih boleh, tapi sebaiknya janganlah kalau memang sudah bisa menjaga kehormatan dengan menikahi seorang istri. Gitu. Kenapa? Karena dalam praktek poligami ada resiko, di mana resikonya itu akan bisa membuat dia melakukan sesuatu yang melanggar syariat, yaitu kezoliman yang bisa saja terjadi gara-gara dia tidak bisa berlaku adil. Nah, maka meninggalkan resiko ini kan lebih baik gitu kan, daripada dia jatuh kepada resiko tersebut. Tapi bukan berarti poligami itu haram, bukan berarti poligami itu makruh. Ya boleh saja, tapi dengan catatan ya sebaiknya hati-hati. Nah, itu yang kita sebut dengan istilah khilaful aula. Nah, ya. Jadi seperti yang saya katakan, posisinya bisalah dia antara makruh dan mubah gitu ya, bisa seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang namanya mubah bisa kita bedakan menjadi dua. Ya. Adalah mubah yang memang dia hukum asalnya. Artinya mubah sebagai hukum asal itu pada dasarnya adalah perbuatan yang bebas pahala dan dosa. Makanya di dalam ilmu usul fikih para ulama berbeda pendapat. Ya, para ulama berdebat. Sebenarnya mubah itu hukum atau bukan sih? Karena atau mubah itu hukum taklifi atau bukan? Karena dia tidak ada pahala dan dosanya di dalam perbuatan tersebut gitu. Nah, tetapi sih tajawuzan istilahnya begitu ya. Artinya untuk agar tidak dikaji di dalam usul agar dia menjadi bagian dari hal yang memang perlu diketahui oleh masyarakat muslim, dimasukkanlah dia sebagai bagian dari hukum taklifi. Ya, walaupun hakikatnya dia bukan taklif sebenarnya, karena pada dasarnya tidak ada nilai pahala dan dosa di dalam melakukan mubah tersebut. Tapi ditambahkan oleh para ulama ada istilah mulhaq ibadah. Nah, ini istilah yang mungkin jarang juga kita dengar. Ya, mulhaq ibadah itu definisinya adalah perbuatan yang sebenarnya bukan ibadah. Tetapi karena dia diniatkan sebagai wasilah untuk beribadah, maka dia memiliki nilai ibadah. Nah, inilah yang kita ambil dari perbuatan mubah, tapi perbuatan mubah ini bisa menjadi penyokong, bisa menjadi wasilah untuk orang bisa mengamalkan suatu ibadah dengan kualitas yang lebih baik. Misalnya tidur di malam hari, ya setelah Isya langsung tidur atau sholat tarawih langsung tidur dengan niat, ya Allah dengan tidur ini berilah aku kekuatan ketika bangun bisa sholat tahajud. Maka tidur kita akan terhitung sebagai ibadah. Makan dan minum misalnya kan dalam rangka untuk menguatkan fisik kita, dalam rangka sebelum kita melakukan pekerjaan mencari nafkah. Mencari nafkah hukumnya wajib bagi seorang laki-laki misalnya. Jadi pagi hari dia pagi hari dia sarapan misalnya. Ini di luar Ramadan dulu ya. Pagi hari dia sarapan. Nah, saat dia sarapan pagi dia berniat, ya Allah dengan makan ini aku berniat mudah-mudahan Engkau memberikan kekuatan kepadaku agar bisa mencari nafkah dengan sebaik-baiknya. Nah, maka makannya ini akan bisa bernilai ibadah. Nah, jadi amalan-amalan mubah ini kalau diniatkan dalam rangka untuk wasilah ibadah atau sarana agar ibadah kita lebih berkualitas, inilah yang disebut dengan mulhaq ibadah. Dan hukumnya para ulama katakan hukum asalnya adalah sunnah. Nah, jadi ibadah ini mubah ini bisa saja hukum asalnya mubah atau bisa dia naik tingkat menjadi sunnah ketika dia berwujud mulhaq ibadah. Nah, seperti itulah pembahasan atau klasifikasi dari 5 hukum taklifi ya. Di antara hukum-hukum syariat yang dikaji dalam ilmu usul fikih. Saya mungkin Ustaz Lukman saya cukupkan di sini. Mungkin waktunya juga udah baik cukup. Mungkin nanti kalau hukum wadai saya lanjutkan bisa jadi sampai tarawih nanti. Iya. Sebenarnya kita mau menghabiskan ini hukum-hukum syariah pada kesempatan kali ini, tapi melihat waktu yang tidak cukup,
Maka kita mungkin membatasi 5 saja dulu Ustaz. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas hukum maut insyaallah. Ya, insyaallah. Kemudian Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk ya, dan Saya waktu kita juga tutup share-nya dulu ya. 5 menit. Iya, silakan Ustaz. Ya, silakan. Para jemaah sekalian yang ingin bertanya melalui raise hand silakan, dan saya saat ini akan membacakan karena kebetulan sudah masuk dari tadi. Pertanyaan pertama dari Bapak Iwan Abdurrahman. Ustadz, apakah fardu dan wajib itu sama atau berbeda? Silakan Ustadz. Ya. Jadi fardu dan wajib itu para ulama sepakat kalau dari sisi bahasa dia memiliki dua makna yang berbeda secara bahasa ya. Jadi fardu dan wajib secara bahasa berbeda. Tetapi kalau fardu dan wajib dari sisi istilah, dari sisi dia memiliki definisi khususnya dalam ilmu usul fikih, karena fardu ini juga digunakan dalam beberapa konsep. Misalnya ada istilah fardu dalam ilmu waris, yaitu hak yang ditetapkan oleh Allah kepada ahli waris secara langsung dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu istilah fardu. Tapi dalam ilmu waris ini kita tidak masukkan sebagai bagian dari definisi usul fikih, gitu ya. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan usul fikih, maka fardu dan wajib secara istilah usul fikih para ulama berbeda pendapat. Ya, secara bahasa sepakat maknanya berbeda, secara bahasa asal katanya berbeda. Tapi kalau secara istilah para ulama berbeda pendapat. Nah, berbeda pendapatnya bagaimana? Kalau dalam mazhab jumhur ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, mazhab yang kedua, ketiga dan yang keempat dari urutan kemunculannya, maka mereka tidak membedakan antara istilah fardu dan wajib. Artinya fardu dan wajib itu sama dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, maka fardu dan wajib itu beda. Ya. Fardu dalam mazhab Hanafi adalah perintah yang bersifat tegas dan dasar dalilnya qat'i. Ya, dasar dalilnya qat'i. Misalnya berdasarkan ayat Al-Qur'an ataupun hadis mutawatir, ya, yang dalalahnya itu qat'iyah atau petunjuknya itu qat'i, gitu ya. Tapi kalau wajib adalah adalah perintah yang dia tegas dalam pemahaman mazhab Hanafi, tapi dalilnya itu dhanni. Nah, ini mungkin menjelaskan qat'i dan dhanni panjang lagi gitu ya. Saya langsung sebut contohnya aja lah gitu ya. Saya sebut contohnya aja. Misalnya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu dalam mazhab jumhur ulama sekaligus dalam mazhab Hanafi dihukumi fardu. Ya, tapi dalam mazhab jumhur sholat 5 waktu itu bukan hanya fardu, wajib juga gitu. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, sholat 5 waktu itu fardu saja, bukan wajib. Nah, sedangkan dalam mazhab Hanafi ada jenis sholat yang tidak fardu, tapi wajib. Nah, biasanya sholat wajib ini dalam mazhab Hanafi, ya, nanti di mazhab jumhur hukumnya sunnah mu'akkadah. Jadi bukan wajib, bukan fardu, tapi sunnah mu'akkadah. Nah, misalnya kalau dalam mazhab Hanafi ada 3 sholat wajib di samping 1 sholat fardu. Ada 3 sholat wajib. Pertama, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini dalam mazhab Hanafi hukumnya wajib. Dalam mazhab jumhur hukumnya sunnah mu'akkadah. Yang kedua, sholat witir. Dalam mazhab Hanafi wajib. Jumhur sunnah mu'akkadah. Dan yang ketiga, mengqadha sholat yang sempat dibatalkan. Itu dalam mazhab Hanafi wajib. Mengqadha sholat sunnah, maaf. Mengqadha sholat sunnah yang sempat dibatalkan. Nah, itu hukumnya wajib dalam mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab jumhur hukumnya sunnah. Yang mengqadha sholat wajib hukumnya wajib, tapi mengqadha sholat sunnah dalam mazhab jumhur ulama sunnah, dalam mazhab Hanafi hukumnya wajib. Nah, jadi dalam mazhab Hanafi menetapkan ada 1 sholat fardu, sholat 5 waktu, 3 sholat wajib, dan di luar 4 sholat ini hukumnya sunnah. Nah, sedangkan kalau jumhur ulama 1 sholat fardu, di luar yaitu sholat 5 waktu, di luar sholat 5 waktu hukumnya sunnah. Walaupun nanti ada sunnah mu'akkadah, ada sunnah ghairu mu'akkadah. Nah, jadi intinya istilah fardu dan wajib ini beda hanya ada dalam mazhab Hanafi saja. Tapi kalau dalam mazhab jumhur, wajib dan fardu pada hakikatnya adalah 2 istilah yang sama, nggak berbeda. Nah, ini yang perbedaan wajib dan fardu. Berarti hukum taklifi di mazhab Hanafi itu sendiri Ustaz, tidak hanya 5 Ustaz. Ada 5, ada 7. Karena tadi saya katakan di awal ini kita pakai pendapat mayoritas ulama aja yang masyhur ya. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi itu ada 7. Ya, dalam mazhab Hanafi itu ada 7. 7 itu mana? Tadi kan kalau dalam mazhab jumhur perintah ada 2, fardu sunnah, haram larangan ada 2, haram makruh. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi perintah itu ada 3, larangan itu ada 3, dan mereka sepakat pada pilihan 1 yaitu mubah. Ya, jadi kalau dalam mazhab jumhur 2, 2, 1, dalam mazhab Hanafi 3, 3, 1, berarti 5 dan 7. Ya. Nah, dalam mazhab Hanafi yang 3 ini dari perintah fardu, wajib, sunnah. Sedangkan yang larangan haram, makruh tahrim, makruh tanzih. Kemudian mubah.
Nah, jadi dalam mazhab jumhur ada 5, wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Dalam mazhab Hanafi fardu, wajib, sunnah, haram, makruh tahrim, makruh tanzih, mubah. Nah, itu jadi bedanya di situ dalam mazhab Hanafi. Tapi tadi saya katakan kita pakai jumhur lah karena ini di Indonesia mazhabnya Syafi'i jadi jumhur ulama. Ya. Jadi gitu. itu untuk Bapak Iwan Abdurrahman semoga bisa menjawab ya. Kemudian bagaimana jamaah sekalian? Apakah ada yang mau Masih ada yang kedua? bertanya untuk fasilitas raise hand? Kayaknya ada 2 tuh nomor Kalau di chat. ada, saya langsung lagi beralih ke pertanyaan kedua. Oh. Ini bertanya Ustaz, apakah ada ciri-ciri khusus amr yang berarti harus dikerjakan yang terdapat dalam satu ayat atau hadis? Apakah dilihat dari fiilnya atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Silakan Ustaz. Ya, sebenarnya sih kalau waktunya panjang, ini sebenarnya saya juga mau menjelaskan ada sebenarnya gitu ya, yang disebut dengan istilah siyag atau sighah. Jadi masing-masing dari 5 hukum tadi, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah itu ada sighahnya masing-masing gitu ya, atau ada ungkapan-ungkapan yang memang secara khusus digunakan dan disimpulkan oleh para ulama menunjukkan kepada salah satu di antara 5 hukum tersebut. Nah, untuk misalnya amr ya, perintah, itu ya sighahnya amr di sini kita harus bedakan juga ya. Amr di sini ada 2. Apakah amr sebagai sighah atau ungkapan untuk menunjukkan kepada hukum wujub, hukum wajib, atau amr sebagai pembahasan khusus di dalam metode istinbat hukum. Nanti ada 2 ya. Kalau untuk sighah wajib, perbedaannya begini. Kalau untuk hukum wajib, sighahnya bukan hanya amr saja, ungkapannya bukan amr saja. Ya. Karena nanti di dalam hukum wajib ada juga ungkapan yang bukan amr tapi perintah, itu wajib. Yaitu misalnya adalah khobar, suatu informasi atau khobar yang Allah mengabarkannya tapi fungsinya untuk memerintahkan. Misalnya begini, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an tentang masalah iddah wanita yang ditinggal wafat suaminya. Ya, Allah mengatakan surah Al-Baqarah, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra." Seorang wanita yang tinggal wafat oleh suaminya, maka dia mengalami iddah selama 4 bulan 10 hari. Nah, ini kalau kita baca redaksinya nggak ada perintah, nggak ada amr gitu kan. Allah hanya menginformasikan saja iddahnya sekian, gitu aja. Tapi para ulama sepakat ini termasuk sighatul wujub. Ini termasuk ungkapan yang menuju kepada hukum wajib gitu. Nah, jadi artinya bisa dikatakan setiap amr ada kemungkinan wajib, tapi tidak setiap wajib ditunjukkan oleh amr. Nah, bisa kita katakan seperti itu. Karena nanti kalau untuk amr, maka dibahas di dalam ilmu istinbatul ahkam yang memang dia menggunakan satu sighah saja amr itu. Kalau dalam bahasa Arab ada istilah fi'lul amri, if'al. Ya, uktub, kemudian idrib. Kalau dalam Al-Qur'an aqimu wa atu. Nah, itu dia fi'il amr yang memang menunjukkan kepada salah satu atau menjadi salah satu dari sighah wajib. Tapi tidak setiap perintah yang tidak setiap ketentuan hukum wajib berasal dari amr, termasuk puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini tidak berdasarkan amr. Karena kita mendapati ayat Al-Qur'an kan kutiba alaikumusiyam, itu bukan amr dalam bahasa Arab gitu. Kutiba itu suatu kata kerja yang mengandung makna amr gitu. Nah, jadi dia tidak dikategorikan amr di dalam ilmu usul fikih, tapi termasuk sighatul wujub, ya, ungkapan untuk menunjuk kepada makna wajib. Nah, jadi pertanyaannya di sini kalau ditanya adalah sighah wajib, ya jelas amr salah satunya, tetapi bukan satu-satunya. Dan yang kedua, yang namanya amr tidak selalu hukumnya nanti menjadi wajib. Nah, itu juga perlu dipahami gitu ya. Karena bisa jadi amr nanti hukumnya malah sunnah, yaitu amr yang sifatnya tidak tegas. Nah, cara bagaimana membedakannya? Ya tentunya adalah dengan kita membaca banyak dalil, mengkomparasikan antara beberapa dalil yang ada, setelah kita menyimpulkan ini perintah, ini perintah, ini perintah, lalu temukan dalil-dalil yang lain, akhirnya kesimpulannya, oh berarti perintahnya harus tetap berlaku pada perintahnya, maka hukumnya wajib. Atau bisa jadi perintahnya beralih berdasarkan dalil yang lain, maka hukumnya menjadi tidak wajib tapi adalah sunnah. Misalnya ya kita contohkan lah. Misalnya ada ini kalau pakai pendapat mayoritas ulama. Misalnya Rasulullah mengatakan, "Autiru ya ahlal Quran." Salat witirlah kamu wahai para penjaga penghafal Al-Qur'an. Nah, jadi kalau dalam hadis ini kan seakan-akan salat witir hukumnya apa? Wajib. Wajib kan, autiru. Nah, tapi kita temukan dalam hadis yang lain, ada salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, madza faradallahu alayya minas shalah?" Ya Rasulullah, salat apa yang difardukan kepadaku? Dan akhirnya Rasul hanya mengatakan satu saja, as-salawatul khamsu illa tatawwa syai'a. Hanya salat 5 waktu, kecuali engkau mau tambah dengan yang lain yang hukumnya sunnah.
Nah, berarti hadis yang kedua akan mengalihkan perintah sholat witir dari perintah yang wajib menjadi perintah yang sunnah. Nah, ini insya Allah nanti kita akan bahas di dalam bab istinbatul ahkam, insya Allah. Ya, begitu Ustaz Iman. Ya, makasih banyak Ustaz. Ya, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi kalau ada nggak di antara jamaah sekalian yang ingin bertanya? Kalau enggak saya yang bertanya Ustaz. Kok Tadi kan hostnya yang Ustaz nanya nih. menyinggung syarat Ustaz ya, bahwa Oke. ada syarat yang bisa dikatakan sebagai rukun. Sementara syarat itu kan ada banyak Ustaz. Ada syarat sihah, ada syarat kamal. Yang syarat yang bisa dikatakan dekat dengan rukun itu syarat yang mana saja Ustaz? Nah, ini sebenarnya antum mengajukannya untuk sesi berikutnya. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa lah. Jadi sebenarnya klasifikasi syarat ini, sebenarnya klasifikasi syarat bisa dikatakan klasifikasi rukun ya. Jadi kalau dalam konsep usul fikih, syarat dan rukun itu definisinya nggak beda dalam usul fikih. Ya, tetapi dalam fikih nanti akan ada istilah sah dan syarat wajib dan syarat sah itu sifatnya praktis dalam fikihnya gitu ya. Jadi bukan dalam konsep usul fikihnya. Maka definisi syarat itu kan dalam ilmu usul fikih ma yalzamu min adamihil adam. Sesuatu yang jika dia tidak ada, maka hukum tidak ada. Itu definisi syarat. Dan itu juga definisi rukun gitu. Jadi mayal zamu min adamil adam, sesuatu yang jika tidak ada maka dia meniadakan hukum, itu definisi syarat sekaligus definisi rukun gitu. Tapi dalam prakteknya nanti bisa saja kemudian diletakkan pada posisi yang berbeda. Berwudu itu syarat, tapi bukan rukun. Ya ruku sujud itu rukun, tapi bukan syarat. Tapi kan dua-duanya sama saja. Intinya kalau ada orang sholat nggak wudhu atau ada orang sholat nggak ruku, ya sholatnya kan tetap tidak sah gitu kan. Jadi dia sesuatu yang jika tidak ada membuat ibadahnya tidak sah. Nah gitu. Tapi nanti insya Allah detailnya ada istilah memang syarat wajib, ada syarat sah. Malah ada yang lain Ustaz Utsman. Ada syarat syar'i, ada syarat ja'ali. Nah ini lain lagi. Nah, itu syarat syar'i nanti kita bahas lah insya Allah pada undangan berikutnya. Kita semakin penasaran Ustaz. Nah betul. Terus nanya biar penasaran. Iya. Baik. Ya, baik. Karena waktu juga sudah lewat ya. Baiklah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama bahwasanya kajian Dior kita ini akan berlangsung selama bulan suci Ramadan, ya. Dan nanti malam jangan lupa jemaah sekalian, ada satu sesi lagi yaitu bersama Ustadz Muhammad Abdul Wahab LCMH membahas tentang fikih muamalah, fikih mawaris dan sebagainya. Ya. Ya, jemaah sekalian, info selanjutnya bagi jemaah sekalian yang hendak menginfakkan sebagian hartanya untuk keberlangsungan kajian Dior ini, maka di sebelah sini di background saya terdapat nomor rekening dari Bank Muamalat atas nama Ustazah Aini Aryani. Ya. Silakan bagi jemaah sekalian yang memiliki keluasan harta untuk diinfakkan, silakan diinfakkan ke nomor rekening yang tercantum di sebelah saya di sini. Ya, itu saja mungkin yang kita bisa ambil faedah. Ya, banyak sekali sebenarnya faedah yang kita ambil pada sore hari menjelang berbuka puasa kita pada hari ini. Ya, insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa yang tersisa yang belum kita bahas hari ini, yaitu hukum mutlak. Insya Allah. Ya, para jemaah sekalian agar senantiasa terus hadir dalam Dior, di diskusi interaktif online Ramadan Rumah Fikih, agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang lebih berfaedah, terutama di masa wabah sekarang ini, di mana kita menghabiskan waktu kita di rumah saja, insya Allah. Ya, baik jemaah sekalian, saya tentu sebagai host mengucapkan terima kasih kepada Ustadz kita pemateri, yaitu Ustadz Isnan Ansori LCMA. Jazakumullah khair Ustadz. Ya, apa? Kemudian saya ucapkan juga kepada seluruh jamaah sekalian yang merelakan waktunya untuk mengambil faedah dalam majelis kita. Ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.